Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I bear witness I bear witness there is no God but Allah, there is no God but Allah, and I bear witness and I bear witness there is Muhammad, that is Muhammad, messenger of Allah. messenger of Allah. Alhamdulillah, you're being Muslim now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini ya, kembali di belakang layar, dan bersama kita sudah ada nih Ketua Umum Mualaf Center Indonesia dengan Ko Fandi ya. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu, Ko? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan, tapi teman-teman biasa panggilnya Ko Fandi. Ko Fandi. Ko Fandi. Artinya Chinese. Alhamdulillah secara nasab ya. Secara nasab Cindo. Iya. Apa? Cindo lah ya. Enggak sih. Lebih ke saya di keluarga itu generasi kedua yang lahir di Indonesia. Ya, tapi tetap Chinese dong namanya. Chinese Cindo kan? Kalau Cindo kan biasanya digunakan untuk yang dia sudah ada Campur. Tapi enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Semua dipanggil Cindo sekarang. Ya, Karena juga kalau sih. dipanggil Cina Lebih kan rata. agak kasar Agak, gitu ya. Jadi mungkin dianggap kalau Cindo Tapi lebih lembut. overall itu keluarga juga kita ketika ditanya, ya kita lahir di Indonesia. Orang Indonesia. Iya, kita orang Indonesia gitu kan. Mau dibilang ya secara etnis ya at least ya kita kan. Tapi secara kewarganegaraan ya kita Indonesia. Oke. Ya karena kalau secara perawakan nih kok Nggak kelihatan. nggak gitu kelihatan Chinese. Ini Ya, efek jenggot atau efek jenggot, kelamaan ya. di lapangan nih? Bisa jadi dua-duanya. Jadi saya sendiri juga kayak kalau terjun di lapangan itu nggak begitu suka pakai Skincare, sunblock atau UV. Kalau kita ngomong kan yang di balik kulit ini yang asli kan. kasih nampak kan masih putih. Ini kan masih ada lah. Masih ada. Cuman saya lebih ke kuning bukan putih yang ini kan. Secara etnis kan di Chinese sendiri juga nggak semuanya putih. Betul. Masih ada yang kuning atau dia lebih ke sawo matang juga ada. Merah-merah juga ada. Gitu kan. Tapi yang banyak yang bisa ngenalin saya ketika ngeliat dari pola alis. Ada beberapa kan yang alisnya juga panjang gitu kan. Rambut alisnya panjang. Jadi bukan guretan alisnya. Nah, kebetulan saya kelihatan kalau dari alis. Jadi Ko Fandi nih mualaf juga. Syahadat tahun 2005. Kalau sekarang bukan mualaf ya? Udah 20 tahun ya? 20 tahun. Loh, 20 tahun. Ini sekarang umur berapa? Sekarang umur 34. 34. Artinya syahadat Ko Fandi umur 14. 15. Belum ada KTP? Belum. Kok bisa syahadat kalau gitu? Kan masih biasa anak-anak kecil kalau syahadat Ya, dihantam sama orang tua. kita kan semua punya ini ya, punya background masing-masing ya. Iya. Nah, saya secara ini ya secara backgroundnya itu pada saat itu butuh penguat. Jadi kalau dibilang sertifikat syahadat saya itu secara fisiknya itu banyak yang bilang ini nggak semua yang syahadat bisa dapat sertifikat dengan stempel dari pengadilan agama, apalagi di bawah umur. Nah, karena faktor background itu tadi yang mungkin sedikit saya harus butuh sertifikat yang sedikit strong. Agak lebih ribet karena di bawah umur. Iya. Boleh tahu nggak kok bisa gitu kan? Biasa umur 14 tahun tuh yang dipikirin hari Minggu nih nonton film apa, nanti main kemana, ini kok malah mikir agama gitu. Apa ya, kalau dibilang kan kita ngomong soal agama itu lebih kepada soul kita. Nah, pada saat itu memang dari kecil itu kebetulan engkong itu aktif, kakek engkong itu aktif di gereja gitu kan. Artinya Kristen. Saya Kristen. Protestan, Katolik. Protestan sebelumnya. Protestan. Dan kalau pada saat itu satu-satunya cucu yang
sering diajak ke gereja dari kecil itu saya. Karena Ketika engkau tinggal satu rumah. satu rumah. Satu rumah. Dan kalau anak-anak lain itu ibaratnya cuma ngikut yang sekolah minggu, saya bisa dari mulai peribadatan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh. Peribadatan malam tuh. Ya, karena kan yang malam minggu kadang untuk anak muda, ya, baru minggu umum gitu. Baru minggu yang sekolah minggunya kita ikut. Sekolah minggu ikut juga. Dan Loh, itu artinya aktif banget dulu. pada saat itu cukup aktif, karena kan saya seringnya dibawa sama engkong itu kan. Jadi yang paling sering dibawa dari cucu-cucunya itu saya. Dan mulai saat itu ketertarikan tentang religion itu sangat tinggi gitu kan. Terus penasaran dengan karena pas waktu SD itu saya sekolah di Yayasan Katolik, TK SD di Yayasan Katolik. Oh, ada di Tulungagung? Ada. Jadi di Yayasan Katolik itu saya melihat kok ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit ya, agak banyak ya perbedaannya dari Katolik dan Kristen. Oh, artinya antara Protestan dan Katolik dilihat kenapa ada perbedaan? Terus akhirnya aku penasaran kan, comparing, pelan-pelan kita belajar. Walaupun pada saat itu saya nggak bisa bilang yang menjadikan penasaran saya, yang menjadikan saya mulai berpikir itu belum sekompleks sekarang. Oke, Kan masih gitu anak-anak kan? Ya, kita masih anak-anak pada saat itu. Mungkin salah satunya itu ya cuman berpikir soal kenapa nabi-nabi sebelum Yesus itu menyembah pada satu Tuhan, tapi begitu setelah Yesus berubah. Itu yang menjadikan saya mulai cari tahu nih, gitu kan. Mungkin maksudnya gini ya, perjanjian lama dan perjanjian baru tuh kok beda banget gitu. Nah, perjanjian lama kan lebih ke situ, ya, lebih ke perjanjian lama situ. kan Elohim, Yahweh gitu. Tiba-tiba perjanjian baru kok ada Yesus gitu ya. Ya, kenapa kok tiba-tiba Yesus dijadikan salah satu sosok yang diistimewakan, ya. dituhankan gitu kan. Sedangkan kalau kita ngelihat dari basic on Bible, Ya, sejarah-sejarahnya. sejarah-sejarahnya itu kalau kita mau bilang salah satu nabi yang diberikan mukjizat yang luar biasa adalah Nabi Musa. Oke. Ya kan, dibanding dengan nabi-nabi yang lain gitu kan. Dari versi Islam pun juga seperti kita ngelihat dari luar big banget nih. Nabi Musa, mulai dari yang ketika Nabi Musa itu menemui Fir'aun, terus habis itu membelah lautan, basic on Bible sampai menurunkan makanan dari langit kan gitu kan. Jadi kalau dari pengistimewaan dari Yesus itu dari Mukjizatnya. Musa dianggap lebih keren dong, menurut gitu kan? Fandi Iya pada saat itu. Nah selain itu juga saya melihat dari base-base kisah-kisah yang sebelumnya, yang dimana Nuh kan kaumnya yang berdosa. Betul. Nuh yang diselamatkan. Ya, yang lain habis semua. Yang lain habis. Terus Lot bagaimana? Oke. Musa bagaimana? Jadi bahkan kalau kita bilang dari versi Bible ya, Ishak aja diselamatkan. Betul. Ya kan? Digantikan dengan seekor Kambing. Kenapa Yesus enggak? Kenapa Yesus enggak? Padahal ada ayatnya orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Kalau kita base pada kisah-kisah dari para nabi-nabi yang sebelumnya, seperti nggak matching dengan kisahnya Yesus pada saat itu ya. Saya penasarannya kan di situ. Terus akhirnya saya baca-baca lah Bible. Sampai akhirnya penasaran dari kok bisa ya Adam Hawa ini anaknya menurut dari Bible itu kan 3. Ya kan? Oke. Kain, Habel, dan Set. Ya. Anak Abraham. Ini anak Adam. Anak Adam. Tiga anak laki-laki. Oke. Kok tiba-tiba bisa jadi manusia segitu banyak? Walaupun disebutkan di situ menikah dengan anak-anak Allah yang lain. Anak-anak Allah yang lain ini dari mana? Oke. Raksasa, bahkan ada raksasa. Ada yang dikatakan raksasa, ada yang dikatakan ini. Nah, kalau kita ngomong, anak-anak Allah yang lain ini menciptakannya bagaimana juga nggak dijelasin. Jadi banyak yang pada saat itu mikir, karena kita ngomong base dari anak 14 tahun ya, bukan base dari saya yang dengan kerangka berpikirnya sekarang berbeda jauh gitu kan. Betul. Sampai pada titik di mana saya berpikir kalau saya itu terus berada di dalam memegang Kristiani dengan kuat, saya tidak bisa mencari yang sebenarnya. Jadi kalau dibilang pada saat itu sempat pada masa-masa agnostik. Saya percaya dengan adanya Tuhan, tapi tidak agak ragu dengan yang ini. Agak ragu dengan ceritanya lah. Dengan Kristen ini akhirnya ragu.
Katolik similar kan, gitu kan. Terus dari agama yang dianut sama keluarga saya itu, kalau sekarang ini kan agama yang diakui ada 6 ya Ya, di Indonesia. di Indonesia. Cuman satu yang nggak ada di keluarga saya, Oke. Islam. Cuman Islam yang ada. Kalau Nggak yang ada. lengkap semua Hindu ada. Hindu ada. Karena ada saudara sepupunya papi itu tinggal di Bali, Nikah sama orang sana. ya, dan jadi Hindu itu ada. Jadi saya belajar ngelihat dari ini kayak nggak dapet feel-nya gimana kita bisa benar-benar apa ya? Kalau saya basic itu lebih ke kita nih untuk mendapatkan cinta dari Tuhan itu harus ngapain sih? The rules-nya itu kayak Panduannya tuh apa? panduannya itu kayak nggak dapet gitu. Ya. Kita cuman kayak misalkan mohon maaf ya, ketika beribadah dengan gereja satu, gereja yang lain, Beda saya semua. pindah-pindah beda Apalagi semua. kayak lu bilang ya, Katolik lu bandingin Apalagi Protestan, itu gitu kan, beda. lebih jauh lagi bedanya. Dan di SD dulu saya sempat beberapa kali juga diminta untuk mimpin doa jalan salib, doa rosario di sekolah, karena kan biasa di rolling ya, Ya. begitu kan di sekolah-sekolah Katolik. Nah, sempat belajar dengan itu dan kok feel-nya nggak dapet ya. Pada saat itu saya cuma dapat feel ketika baca doa Bapa Kami. Lu tahu apa kami? Iya kan, dapat feel-nya cuma di situ. Yang lainnya kayak nggak ini. Sempat nyoba ke gereja Katolik, tapi terus juga tingkat nyamannya, feel dapetnya belum dapat. Sampai waktu masuk di SMP itu, yang benar-benar saya memutuskan untuk tidak pegang agama apapun, tapi percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Percaya Karena ada pencipta tapi nggak mau beragama. dulu saya dengan pemikiran dulu itu tidak ada agama yang baik. Oke. Tidak ada agama yang baik karena kalau kita mau cari di dalam penjara semua pemeluknya ada, gitu kan. Jadi base dari pemikiran yang benar-benar cetek pada saat itu. Terus dari hal itu mulai penasaran, melihat karena SMP itu memang saya ini ya masa-masa pencarian. Karena tujuan dari awal saya dulu itu saya benar-benar pengen ngabdi di gereja. Waktu SMP itu saya minta untuk dimasukkan sekolah negeri, bukan di sekolah swasta, karena SMA nanti itu saya mau pendalaman di Malang. You know lah, ada sekolah setara SMA di Malang, ya kan? Nah, itu saya mau ikut pendalaman di situ, karena memang euforia keluarga saya di lingkaran gereja, gitu kan. Nah, pas masa SMP itu tadi, dengan dinamika dan apa yang saya basic dari belajar di gereja, apa yang diajarkan di gereja itu kayak berbeda dengan apa yang ada di Bible, di Bible. iya kan? Itu buat saya, udahlah nanti dulu deh mempelajari ini, gitu kan? Akhirnya pada satu momen di sekolah negeri itu saya ngambil Al-Quran dari musola. Di situ saya baca-baca. Jadi kalau dibilang basic pertama itu saya ngambil tanpa izin. Di musola. Di musola sekolah. Yang ada terjemahan Indonesia. Yang ada terjemahan Indonesia, nggak mungkin saya langsung bisa bahasa Arabnya gitu kan. Nah, dari situ pelan-pelan lah saya belajar tentang konsep. Kok ini lebih secara bahasa, literasi, dan penyampaiannya itu lebih tertata, lebih aturannya lebih jelas. iya. Dan ketika saya begitu, saya ngeliat based on Qurannya. Seru nih, gitu kan. Sampai pada momen benar-benar saya asik baca-baca tentang ada di dalamnya, mulai dari perintah-perintahnya dan cara komunikasi Tuhan dengan jemaatnya, manusianya. Karena kalau kita bilang di dalam Al-Quran itu point of view-nya ada dua. Dari umat atau jemaahnya kepada Robnya, hamba kepada Robnya, dan dari Rob kepada hambanya. Point of view-nya cuma ada itu. Tidak ada point of view dari sudut pandang ketiga yang menceritakan kisah itu. Ya kan? Point of view sudut pandang ketiga itu adanya di hadis. Ya kan? Iya. Dan saya sempat nyandingin nih, gitu kan. Ini kok sudut pandangnya lebih banyak yang dari Bible. Bible itu banyak sekali sudut pandangnya. Karena standar kitab suci antara Islam dan Kristen beda. Nah,
ketika saat saya melihat point of view itu tadi, terus saya melihat banyaknya informasi, bahkan saya ekstrim itu saat membaca bagaimana Allah menciptakan manusia di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan tuh. Terjemahannya kan ada dari diantara dua tulang sulbi, terus prosesnya yang dari air mani, terus bertemu dengan sel telur itu mencari tempat yang lebih kuat di rahim, lalu tumbuh daging, dari daging tumbuh tulang, dari tulang diciptakan manusia yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, saya basic mikir pada saat itu, ini buat nulis satu ini, kalau informasinya nggak benar-benar dari Sang Pencipta, nggak mungkin ngerti. Ada berapa perempuan yang dibedah perutnya untuk nulis satu surat ini? Di bedah belum ada teknologi untuk ya tahu. Makanya pada saat itu saya mikirnya, lah, untuk tahu proses ini, setiap prosesnya ini tadi kan dibedah perut kan? Ya. Ada berapa? Terus saya cari, ada nggak ininya? Ternyata nggak ada. Gitu kan? Kita ngomong nggak ada sirahnya perempuan hamil yang ini kan dikumpulkan, nggak ada, gitu kan? Jadi, oh seru nih, gitu kan? Terus sampai pada titik di mana saya ngambil keputusan lebih ke gambling dan beraninya. Gambling jadi ya? Lebih ke gambling. Karena untuk apa nih? Untuk mualaf? Untuk masuk Islam. Karena saya pada saat itu berpikir gini, saya berada di atas kapal yang berada di tengah lautan. Saya cuma pegang buku ensiklopedia tentang apa yang ada di dalam lautan. Saya baca-baca di situ, saya cuma tahu berdasarkan ensiklopedianya. Tapi feel-nya saya nggak akan merasakan air laut. Saya nggak akan benar-benar melihat, oh benarkah ada karang berwarna merah? Adakah karang seperti ini, seperti itu? Satu-satunya cara adalah saya nyelam. Gitu kan? Nggak mikir resiko, nggak mikir ini. Terus, finally, memutuskan untuk masuk Islam. Ketika memutuskan masuk Islam, ada beberapa guru di SMP saya yang saya samper katanya. Dan beliau adalah guru-guru agama Islam. Memang ketika pas saya pencarian itu, saya beberapa kali itu ikut kelas agama Islam itu, saya tetap ada di dalam. Padahal kita kan boleh keluar, kan gitu kan. Tapi saya tetap ada di dalam buat dengerin, pengen tahu lah pada saat itu. Pas saya syahadat itu, sekolah saya heboh. Syahadatnya di mana? Syahadatnya saya di pengadilan agama. Anak kecil ke pengadilan agama? Ya, diantar sama guru-guru saya. Oh, artinya sampaikan ke guru dulu? Ya, ngomong sama guru, terus dari guru diajak ke pengadilan agama. Bukan gurunya nanya, loh ini orang tuamu kasih kayak gitu kan? Biasa guru juga nggak mau ngambil resiko biasa. Ya, adalah. Terus, karena alhamdulillah dapat support dari guru-guru yang, ada 2 guru yang ngantar saya sampai ke PA. Dan di pengadilan agama itu saya cuma didampingi guru itu. Dan akhirnya distempel dari pengadilan agama. Stempel sertifikat? Stempel sertifikat. Itu orang tua? Nggak perlu harus tahu? Ada ceritanya di balik itu. Tapi saya nggak bisa menceritakan terlalu detail ya kok. Karena at least setelah 4 tahun saya syahadat, papi mami masuk Islam juga. Masya Allah. Jadi, papi mami. Yang awalnya keluarga saya bisa dibilang 95% itu non, sekarang 70% Muslim. 70% Muslim. Itu yang kita ngomong dari ngkong papi mami ya. Jadi mami itu 5 bersaudara. Mami, adik-adiknya sudah masuk Islam. Sekeluarga, gitu kan semua. Terus papi itu 4 bersaudara. Papi nomor 2. Papi dan adik-adiknya sudah masuk Islam semua, sekeluarga juga. Sekeluarga artinya sama sepupu-sepupu? Ya, sama anak-anaknya. Yang tinggal cuma dari kakak-kakaknya mami. Sama kakak papi? Apa? Sama kakaknya papi. Tinggal itu. Jadi kalau dibilang sekarang berbalik. Nah, jumlah marketnya. malah lebih seru gitu kan. Ketika kita kemarin di Surabaya yang anaknya, kalau saya manggilnya O ya. Saya manggilnya O, itu nikah, kita semua kan datang. Nah, yang dari keluarganya papi ke bawah ini kan semuanya sudah masuk Islam. Perempuannya semua pakai hijab semua. Pakai hijab.
ketika datang itu kita kayak ngumpul jadi satu blok gitu kan. Jadi kelihatan benar-benar sudah muslimnya itu kita sudah tunjukkan. Dan alhamdulillah dari proses itu saya akhirnya kayak memutuskan udahlah yang dulu sudah kelewat kan gitu kan. Apa yang saya alami dulu bukan hal yang pantas untuk saya ceritakan di umum. Terlebih mami dan papi sudah meninggal dalam keadaan muslim. Innalillahi wa inna. Jadi itu salah satu yang buat saya memilih untuk tidak menceritakan bagaimana apa yang saya alami gitu ya. Karena dari saya yang butuh penguat surat yang dari pengadilan agama itu kan sedikit bisa dibayangkan kenapa, apalagi anak di bawah umur kan gitu kan. Ya, ada background tersendiri yang saya sendiri tidak bisa secara luas ngomong secara ini gitu ya. Ya, privasi lah ya. Tapi yang cukup bingung aku, bukankah nggak perlu ngurus juga nggak apa-apa, nanti waktu ngurus KTP tinggal bilang saya Islam, kan tinggal buat KTP Islam gitu kan. Karena setahu saya waktu buat KTP pertama kan ditanyain agamanya apa nih? Ya karena background itu tadi kok. Wah, ada backgroundnya. Ya, karena ada background itu tadi, saya butuh surat penguat untuk tidak saya tidak dipaksakan untuk ke agama Kristen ini, gitu kan. Nah, ketika saya sudah masuk Islam, terus berjalan di dalam Islam itu, yang menjadi masa saya pembuktian. Bagaimana janji Allah kepada manusia itu benar-benar dibuktikan melalui Al-Quran. Banyak yang mu'alaf itu yang discuss dengan saya dan tanya dengan saya. Satu poin yang sering ditanyakan itu, kenapa ketika orang-orang Kristen atau sebelum dia masuk Islam, dia urusan dunianya itu kayak dimudahkan. Kayak dimudahkan. Itu saya rata-rata saya bilang, orang yang dia urusan dunia, dia belum masuk Islam dan urusan dunianya dimudahkan, biasanya mereka itu baik. Karena apa? Janji di dalam Al-Quran, ya, dibalas di dunia. Langsung dibalas tunai di dunia. Dan itu menjawab sebenarnya. Itu bukti bahwa Allah itu benar-benar menepati janjinya. Gitu kan? Terus kalau ada yang ngomong kesaksian ketemu Yesus ketika dia di ujung kematiannya katakanlah. Itu terus mengatakan, saya belum selesai denganmu. Nah itu masuk juga dalam kita ngomong pembuktian berada di dalam janji di dalam Al-Quran. Karena mungkin ada amal kebaikannya yang belum selesai dibayarkan di dunia kan gitu. Jadi akhirnya kayak mereka mendapatkan seolah-olah mendapatkan perlindungan di dunia. Kan gitu. Jadi improvement ini tadi yang terus saya jalani sampai sekarang. Bahkan kalau mau dibilang saya sendiri aja harus mengambil waktu sampai 10 tahun sampai akhirnya saya percaya 100% kepada Nabi Muhammad. Oh, artinya waktu itu belum 100% Islam? Enggak, belum 100% banget. Karena saya base memang yang saya lihat di sini adalah make sense-nya di mana Nabi Isa itu diselamatkan di dalam Islam. Jadi kalau dibilang itu dulu saya love benar-benar pada Nabi Isa. Gitu kan. Saya melihat sosok yang baik, sosok yang teladan dan lain sebagainya. Dan saya belum menemukan bagaimana saya bisa menerima 100% tentang Nabi Muhammad itu hampir 10 tahun. Sampai akhirnya pada momen saya menemukan sebenarnya Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat lebih daripada nabi-nabi sebelumnya. Yang bahkan kita rasakan sampai sekarang. Gitu kan. Karena kalau mukjizat ngasih makan orangnya juga udah nggak ada. Cuman itu aja. Itu aja selesai. Itu aja selesai. Kalau jadi Quran sampai sekarang. Nah, Islam sampai sekarang. Salah satu yang sering saya sharingkan itu bagaimana Allah itu menciptakan Islam by design itu begitu lengkapnya, begitu detail, sampai kita dipikirkan kalau kita berada di negara manapun, kita masuk ke dalam masjid, ya kan, kita feel homey ketika masuk masjid. Setuju. Ya kan, imamnya iqomah, bukan imamnya ya, mulai iqomah, imamnya takbiratul ihram pertama, ya kan, kita sudah tahu kita harus ngapain. Setuju, semua serentak. Semua serentak. Bahkan kalau kita analogikan, katakanlah tentara dari 10 atau 30 negara
berkumpul dalam satu lapangan, dikomandoi oleh satu panglima, dengan bahasa yang digunakan oleh panglimanya, mereka bisa langsung serentak mengikuti perintahnya atau tidak? Akan butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi umat Islam by design dari ketika mereka masuk di dalam Islam atau dia dari lahir, diajarkan secara detail bagaimana kita beribadah dengan cara yang sama, gitu kan? Ya, karena bahasanya di seluruh dunia kan sama. Disamakan, Ya. disamakan. Kalau Tapi utara bisa jadi kan beda, Indonesia, Betul. Korea beda. betul. Tapi kita lihat di sini satu great line-nya. Kalau tanpa dari penjagaan dari Allah, ini nggak akan terjaga loh. Setuju. Jangan kita bilang ini jangka waktu setahun 2 tahun loh. Ini 1440 tahun lebih. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad, bagaimana kita sholat subuh 2 rakaat, sampai hari ini masih tetap 2 rakaat kan? Iya. Ketika kita lihat ada orang sholat subuh, dia mengatakan saya subuh 8 rakaat karena lebih baik, jumlahnya lebih banyak gitu kan? Kita langsung serempak bilang apa? Sesat. Itu bukan Islam, itu bukan ajaran Islam, gitu loh. Nah, penjagaan yang seperti ini sebenarnya adalah bentuk dari mukjizat. Karena apa? Mukjizat ini diturunkan kepada nabi-nabi untuk membuktikan bahwa nabi ini adalah utusan Allah. Gitu kan? Bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya? Nabi Musa ketika menemui Fir'aun, ya kan? Mau masuk ke dalamnya. Kalau nggak dijaga sama Allah sampai di pintu gerbang paling bisa ditusuk pakai tombak tuh. Kita ngomong at least dia Nabi Musa penggembala kambing, Iya. ya kan? Mau nemuin Mesir satunya, kan gitu kan? Dengan gampangnya kan nggak mungkin kalau tanpa penjagaan dari Allah, gitu kan? Ketika di hadapannya, bagaimana Nabi Musa bisa menunjukkan kuasa Allah kepada Fir'aun kan gitu kan? Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad, perintahnya dalam sholat, apa yang diturunkan melalui Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, bahkan kita ngomong hadis-hadisnya terjaga sampai sekarang, gitu kan? Kita diajarkan by design dengan cara-cara yang bagus. Saya dulu sempat punya satu pemikiran, katakanlah apa yang dijanjikan tentang alam gaib yang setelah kita meninggal itu tidak benar sekalipun. Katakanlah ya, ini saya ngomong ekstrimnya pada saat itu saya. Apa yang saya rugikan ketika saya melaksanakan perintah-perintah Allah? Ketika saya melaksanakan rule dari Islam, ketika saya melaksanakan apa yang dianjurkan dari Islam, ketika saya menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam, apa masalahnya? Nggak ada. Nggak ada. Malah ikut sholat yang lebih tertib waktu. Kita lebih tertib waktu pertama, terus kita lebih bisa menjaga kebersihan tubuh kita. Betul. Orang itu akan senang loh ketika kita itu di sebelahnya nggak bau badan gitu kan. Kita diajarkan dalam Islam untuk selalu menjaga wangi. Bagaimana kita diajarkan menjaga kebersihan, ya kan? Terus bagaimana kita diajarkan untuk makan pakai tangan kanan. Kita kan ngelihatnya, wih, teratur gitu kan? Dan bagaimana kita diajarkan bagaimana kita bersikap kepada orang lain, gitu kan? Kita ngomong perintah senyum itu adalah sebagian dari ibadah, atau senyum adalah sedekah, hanya ada di Islam, gitu kan? Konsepnya secara jelas. Kita diajarkan bagaimana untuk beristinja, atau membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran dan najis. Detail sekali. Kalau dibilang pada saat itu yang awal-awal saya mulai menerima Nabi Muhammad itu saya berpikir ini manual booknya itu lengkap banget nih. Bahkan kalau kita berhadapan dengan masalah apapun, Sudah ada panduannya. mentoknya itu kita ke hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Ya kan? Dan banyak dari orang Islam yang sebenarnya merasakan bagaimana Allah itu memberikan mukjizat langsung padanya, memberikan penjagaan langsung kepadanya, tapi kadang nggak berasa. Kayak kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak masalah, kita ngerasa kayak urusan dunia kita mentok nih, gitu kan? Urusan dunia kita kayak mentok di situ. Tapi pas kita ngerasa mentok itu tadi, kita ingat sama Allah. Ya Allah, saya sudah ikhtiar lah. Udah hasilnya, saya ngikut lah dengan hasilmu ya Allah. Kan gitu kan? Tiba ada aja jalan keluar. Tiba-tiba last minute ada jalan keluar. Dan ketika jalan keluar itu muncul, aduh, ternyata cuma begitu ya. Benar nggak? Ya, sering kejadian. Sering kejadian seperti itu. Tapi seberapa tahu kalau itu sebenarnya adalah bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada kita. Saya kemarin baru aja 2 bulanan itu hampir ada pertanyaan yang hampir buat
saya bingung gitu kan dari ada salah satu ini dia sudah masuk Islam, tapi dia ngomong saya ada satu hal yang saya bingungkan. Saya ngomong gitu. Ada satu hal yang saya bingungkan dan sampai hari ini saya belum puas mendapatkan jawaban. Oke. Dia ngomong gitu. Terus saya tanya, coba sih apa sih yang ditanyain? Gitu kan barangkali saya bisa bantu untuk nyari jawabannya. Dia bilang gitu. Dia langsung tanya dengan ngunci dulu. Hidup dan mati itu adalah takdir Allah. Dan kita tidak akan mati sebelum Allah meridhoi kematian kita. Betul nggak kok? Betul, saya bilang gitu. Terus dia langsung bertanya, kenapa orang yang bunuh diri yang akhirnya dia mati dimasukkan ke dalam neraka? Padahal Allah ridhoi dia untuk mati kan? Ya kan? Dan alhamdulillah pada saat itu Allah menjaga saya dan pikiran saya gitu kan, dengan mengembalikan pada ayat Al-Quran, di mana Allah tidak akan merubah nasib dari suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya. Oke. Dan itu tidak terkait dengan nasib yang baik saja, tapi itu juga terkait pada nasib yang buruk. Ketika saya analogikan kepada beliau, di depan kita ada teh, ada khamr, ya kan? Kita yang punya tangan, kita yang bisa menggerakkan tangan kita yang punya ilmu, kita yang punya keimanan, kita yang bisa menggerakkan tangan kita. Ketika kita ngambil keputusan, konsekuensinya kita harus siap. Apakah hal yang wajar ketika seseorang dia mengambil keputusan untuk mengambil khamr itu tadi, terus dia teguk khamrnya, lalu mengatakan Allah ridho khamr ini masuk ke dalam tubuhku. Ya kan kita kalau di sebelah bilangnya free will ya, kan semua tergantung kita. Nah, Pilihan di kita kok. betul. Nah, keputusan pengambilan ini juga masuk dalam bunuh diri juga. Dia merasa bahwa urusan di dunia ini nggak akan selesai sebelum dia berhenti bernafas, sebelum dia mati. Karena dia nggak percaya dengan jalan keluar yang Allah siapkan. Dia nggak pede bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar terbaik. Yang artinya, di hatinya nggak ada Allah. Jadi orang bunuh diri itu memang orang nggak punya iman sebenarnya. Nah, dia menggantungkan urusan dan ikhtiarnya itu kepada urusan duniawi saja. Betul. Gitu kan? Padahal masalah mau seberat apapun ya pasti lewat juga, pasti Betul. expired. Pasti expired gitu. Nggak ada masalah yang terlalu berat bagi seorang manusia. Kalaupun lu jadi harus mati gara-gara masa lalu, malah ya itu lebih benar Itu- gitu daripada lu bunuh diri. Kalau kita bilang itu gini, seberapa batasan Allah itu menganggap kita kuat menghadapi masalah kita adalah ketika Allah sudah mengirimkan malaikat Israel untuk jemput kita. Betul. Di saat itu Allah menilai kamu sudah tidak kuat menghadapi masalah yang saya kasih, yang aku kasih, jemput dia. Itu kita lebih baik nunggu kan. Betul. Toh kita mau ngejar juga kita bakalan mati, kita menunggu juga kita bakalan mati, ya kan? Iya. Kalau terus saya gambarkan sama beliau, keinginan kuat dari seseorang yang dia mau bunuh diri, dia merasa bahwa tidak ada jalan keluar dari Allah, dia tidak yakini dengan jalan keluar dari Allah, yang akhirnya membuat dia itu bisa diberikan jalan itu dari Allah. Ya udah, kamu sudah yakin betul kok. Terus dia ngomong, ya tapi kan kalau Allah tidak ridhoi, dia nggak akan mati. Oke. Pada saat itu saya balik tanya sama si masnya kan, laki-laki yang tanya, masnya yakin nggak kira-kira 10 menit, 5 menit sampai 10 menit ke depan, masnya masih hidup? Kalau base dari saya yakin. Pas itu saya masih di kantor lama. Kantor lama itu kita posisi kita diskus pasti di lantai 3 ya. Oke. Saya buka jendela, gitu kan. Lompat. Mas, loncat kepala di bawah dulu. Masnya tadi yakin 5 menit sampai 10 menit bakal hidup. Terus dia ngomong, kalau saya loncat dengan cara seperti itu, saya yakin saya mati. Dia ngomong gitu. Get the point, nggak? Dapat poinnya. Seberapa yakin bahwa jalan itu adalah solusi dari masalah yang didapat, disitulah jawaban itu akan keluar. Karena orang-orang yang bunuh diri, dia memastikan betul bahwa dia akan mati dengan cara seperti itu. Dia minum racun baygon atau racun apapun, gantung diri, loncat ke kereta. Kalau dia ragu sedikit, keserempet, bisa hidup, gitu kan? Hidup, tapi setengah mati. Setengah mati dia, lebih rugi gitu kan? Lebih mati sekalian. Makanya saya ngomong, kan nggak lucu juga mas, ketika kita ada orang bunuh diri ternyata gagal, terus kita bilang ke dia, berarti Allah belum ridho kamu mati. Nggak lucu. Saya bilang gitu. Iya kan? Itu paling kasihan tuh orang kayak gitu. Iya kan? Kan makanya
seberapa besar kita meyakini hadirnya Allah dari kehidupan kita, itu yang membuat kita itu mengambil suatu keputusan. Kita membatasi diri dari setiap larangan. Ya, kita Gitu kan? nggak percaya bahwa Allah itu bisa membantu kita, dan Betul. kita tidak yakin bahwa kita tuh ciptaan yang paling spesial. Nah, feel yang seperti itu yang saya lihat itu lebih apa ya? Kita kayak lebih calm, lebih tenang, lebih ini. Kalau saya kemarin itu sempat ya dari teman-teman SMP, teman-teman saya dulu itu ngubungi. Idenya jauh ya sama yang dulu. Jadi kalau dibilang saya dulu nggak seperti ini. Tipikalnya saya berbicara juga nggak sekalm ini gitu kan. Tapi bagaimana sebenarnya Allah itu memerintahkan kita berada di dalam jalurnya yang membentuk kita seperti apa kan gitu kan. Seberapa jauh kita bisa lebih baik lagi ke depan. Itu bukan berdasarkan pada masa lalu yang kita tinggalkan. Tapi sebagaimana Allah itu menginginkan kita menjadi seperti apa. Fitrahnya manusia itu adalah yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Gampang yang ngomong, untuk lelaki itu menjadi soleh, itu adalah fitrahnya. Untuk perempuan menjadi solehah, itu adalah fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya, yang sucinya kan gitu kan. Ya. Jadi, saya dapat itu benar-benar lengkap gitu. Bahkan kalau kita mau comparing, saya tidak pernah menemukan yang di sebelumnya nih. Misalkan habis kegiatan Hubungan badan. nah, bukan itu di gereja ya kita ngomong ketika di gereja ada sesi tanya jawab. Oh, Pernah nggak ada. nemuin? Nggak ada kan? Terima berkat, saja. pulang. Sedangkan kalau di Islam, jangankan orang lain, orang yang pemeluk agamanya sendiri diizinkan untuk menguji, Setuju. ya kan? Ya. Sehabis kajian keilmuan yang ada di masjid, sesi tanya jawab, kalau ada yang ngasih raise hand gitu kan, ngomong, tanya kepada ustadznya, ya Ustadz, bagaimana cara saya bisa sholat lebih baik lagi? Bisa saya sholat lebih kusuk lagi? Itu aja masih ada yang tanya. Ya. Kan jawabannya bukan, udahlah ikutin aja. Tapi kan dijelaskan. Betul. Semua ada penjelasannya. Semua ada penjelasannya. Gitu kan. Terus rugi apa kita mengikuti sesuatu yang diajarkan begitu detail, begitu kompleksnya diciptakan, bahkan sampai segala aspek kita dipenuhi, ya kan? Kayak tadi salah satunya, setelah berhubungan badan ada aturan kita setelahnya, Bagaimana mandi junub dan lain sebagainya, kan gitu kan? Nah itu kayak guideline-nya jelas banget gitu loh. Lu habis melakukan sesuatu, ini loh caranya. Mau masuk kamar mandi begini loh aturannya. Selesai dari kamar mandi begini loh aturannya. Di dalam kamar mandi kamu nggak boleh begini loh, gitu kan? Jadi kalau kita ngomong hal-hal itu bukan based on instinct, tapi hal-hal itu based on knowledge, based on belief, kan gitu kan? Saya salah satu yang mungkin sedikit tidak begitu sepakat dengan bahasa kita harus meneruskan warisan dari nenek moyang dan lain sebagainya. Kalau warisan nenek moyang itu masih bisa kita implementasikan dengan knowledge yang kita punya pada saat itu, it's okay, gitu kan. Tapi coba nih, kita tarik mundur 100 tahun ke belakang. Bagaimana kehidupan di Bali? Mohon maaf nih. Gitu kan. Foto-foto 100 tahun ke belakang. Iya, pakai nampak meler-meler. Ya, seperti itu loh. Bajunya masih kurang bahan. Sekarang juga kurang bahan sih. Tapi much better daripada sebelumnya gitu. Oke. Kalau kita ngomong-ngomong terus serta-merta, ya kita teruskan warisan dari nenek moyang. Enak di lu, nggak enak di mereka, gitu kan? Ketika mereka terus ya yang lihat aja yang enjoy gitu kan. Tapi mereka bagaimana, gitu kan? Jadi kita ngomong. Tapi kalau mereka dianggap normal ya mereka nggak ada masalah, fine-fine aja dong. Yang mana yang mereka normal? normal, Ya pada saat itu kan. Ya, sesuatu yang salah kalau dinormalisasi akan dianggap benar. Kayak sekarang juga, contoh kumpul kebo. Bagi kita itu nggak benar, tapi bagi yang kumpul kebo juga ya enjoy aja gitu kan. Makanya kalau kita ngomong kebenaran itu base dari suka-suka orang, ya mau suka yang mana gitu. Atau base dari sesuatu yang lebih big, yang lebih besar, kan gitu kan. Kalau kita mau dengan suka-suka kita, kayak kemarin ada salah satu daerah
yang dia sering buat lempar barang-barang curian dan yang Oke, apa oke. kan gitu kan. Nah. Ketika ada orang yang benar-benar jujur di situ, malah dia yang dibunuh, dia yang dibakar kan gitu kan. Jadi kalau kita ngomong dari faktor sudut pandang kebenaran, benar ini apakah benar-benar yang baik dan benar atau hanya baik bagi mereka? Baik bagi sekelompok orang lah. Ya, makanya kalau saya lebih kepada kita itu harus menyesuaikan dengan apa yang kita believe, apa yang kita percaya. Misalkan, Ya karena kalau pakai standar manusia itu semu, memang harus pakai standar Tuhan. ya Kalau lu pakai standar orang, mau standar siapa gitu? Standar Bang Pandi kah atau standar siapa kah gitu kan? karena banyak yang memakai standar-standar mereka sendiri, akhirnya membuat mereka menjauhi dari standar yang rule-nya benar. Contoh, kemarin juga ada yang bahas perkara perintah di dalam Islam untuk berhijab. Oke. Oke ya. Pada saat dia tanya ada dua orang, itu yang satu berhijab, yang satu enggak. Yang berhijab ini sering lalai dalam sholat. Yang tidak berhijab, dia sering bukan sering menjaga sholatnya, gitu kan? Dia kesaksian berduanya begitu. Nah, Yang mana lebih bagus? dia tanya sama saya, mana yang lebih bagus? Saya gambarkan dengan aturan kita naik kendaraan bermotor, naik motor nih. Undang-undang nulis kita harus pakai helm, spion ada, knalpot standar, mesin standar, surat-surat lengkap, pajak hidup, semuanya kan ada tuh aturannya, gitu kan. Ketika dia pakai helm yang pertama, yang by visual itu sudah memenuhi standar, dia di checkpoint pertama, dia akan lolos. Polisi yang cuman ngelihat secara look, maka dia nggak ada pelanggaran, lewat. Checkpoint kedua ternyata dicek STNK-nya. Nah, ketika STNK ini tadi nggak lengkap, barulah dia kena perkara STNK-nya. Ya, kena tilang. Ya kan? Checkpoint kedua ternyata uji emisi gas misal. Ternyata ini tidak standar, kena tilang lagi. Oke. Gitu kan? Ya. Tapi coba kalau dari awal dia sudah nggak pakai helm, Udah kena tilang dari awal. udah kena tilang dari awal. Artinya dua-dua kena tilang sebenarnya. Cuman waktu ini duluan dia. Jadi apa yang Allah perintahkan Wajib. wajib. Semua. Nggak bisa ini ya. Nggak bisa kita bilang Yang ini ikut, yang ini nggak ikut. Sama aja. Dari awal kamu akan ke stop di situ, gitu loh. Jadi analoginya simpelnya seperti itu. Misalkan dia seharusnya itu kalau dia menutup hijabnya, dia lewat nih jembatan Shiratal Mustaqim dengan lancar. Tapi begitu karena dia sebelumnya tidak berhijab, stop dulu. Kamu nggak lancar nih di jembatan Shiratal Mustaqim, gitu kan? Yang berhijab bisa jadi, oh kamu karena looknya duluan, lewat duluan. Baru nanti di timbangan berikutnya baru dihitung. Kena hisapnya, gitu loh. Nah yang dari awal dia tidak mengikuti aturan secara physically, ya, terus siapa harus konsekuensinya, Logik. gitu kan? Karena Tapi ini kok, itu kita bicara Islam ya tadi ya, bicara Islamnya. Kita semua yang dengar juga mungkin sepakat lah, nah, itu kita ngerti. Tapi yang mungkin orang agak penasaran nih kok. Tadi kan lu dari kecil nih Islam. Kristen. Kristen. Iya Kristen terus jadi Islam. Oke. Lu pulang ke rumah sholat nggak? Sholat di rumah. Dan sampai Mami punya beberapa rumah ya. Pada saat itu saya sempat harus pisah rumah. Hampir 1 year dan jauh dengan rumah yang utama. Bahkan kalau dibilang ya seperti saudara-saudara saya yang lain, facility masih go on, tapi saya terpisah gitu kan. Jadi ya kalau dibilang secara basic, saya tetap melaksanakan perintah dengan berusaha sebaik mungkin gitu kan. Saya masih ingat pada saat itu untuk hafalan surat Al-Fatihah, surat-surat pendek untuk sholat. Iya, kalau kita gampangnya ngomong seperti trikul kan, trikul itu saya pakai Walkman. Oh zaman dulu Walkman. Iya, baik zaman dulu. Jadi kita rekam, gitu kan. Saya minta sama guru saya untuk rekam. Terus habis itu saya buat hafalan. Sambil sholat itu saya dengerin itu terus, belajar itu terus. Memang butuh waktu agak lama ya, karena saya membiasakan diri untuk sholat itu hampir ada 2 tahun. 2 tahun cukup lama. Ya karena kita ngomong ada basic kan, ada cerita. Ada cerita dari itu semua. Gitu kan. Cuman yang aku bingung, orang tua kapan tahunya? Setelah saya sadar, saya langsung ngomong. Loh, nggak dimaki?
Ya itu yang sisi yang saya nggak mau cerita. Oke. Jadi apa yang saya alami pada saat itu bisa digambarkan ketika saya harus spirit host. Bisa digambarkan ketika saat itu dan beberapa tahun kemudian saya harus keluar dari kakak, gitu kan. Sampai finally mami syahadat masuk Islam, papi syahadat masuk Islam, terus Cece. Siapa yang ngajarin Islam ke mereka kalau bukan lo? Ada momen di mana saya bisa discuss. Ada momen di mana saya bisa discuss yang pada saat itu tuh mami itu sedang sakit keras, kena kanker nasofaring. Nasofaring. Terus saya ada momen yang jaga full time, benar-benar saya jaga full time. Terus saat itu saya discuss sama mami. Mami Jelaskan Islam. Ya, mami tanya kenapa selama 4 tahun saya karena saya syahadat itu kan bulan November 2005 ya. Mami itu meninggal 2010. Ya, itu belum genap 5 tahun saya masuk Islam itu, saya mulai discuss sama mami itu. Jadi mami syahadat di tahun 2010 Agustus, di bulan Agustus. Itu 2 minggu sebelum mami meninggal persis. Jadi saya mulai discuss sama mami itu 4 tahun setelah saya syahadat masuk Islam. Di situ saya menjelaskan kenapa saya strongly di dalam Islam, kenapa selama ini meskipun mendapatkan seperti ini itu dan sebagainya, itu saya tetap bertahan. Saya jelaskan semua orang tua poin-poin. nyokap terharu. Dan bahkan dulu kalau misalkan kumpul keluarga gitu kan, mesti ada lah masakan itu. Kita tahu. Saya nggak ikut makan, jadi saya pilih ngambil buah, makan buahnya. Habis selesai pesta, saya balik lagi ke rumah yang saya Sendiri, beli, gitu kan. Bahkan pada saat itu sempat momen itu papi sama sekali tidak mau lihat muka saya selama beberapa tahun. Tapi sekolah tetap dibayarin. Tetap. Semua tetap. normal. Sekolah tetap dibayarin, tapi ada sebagian yang saya harus cari sendiri. Uang saku gitu. Ya, seperti itulah. Tapi at moment itu memang itu salah satu perjalanan yang harus saya lalui. Mungkin kalau ceritanya berbeda, bisa jadi mami nggak akan syahadat, kan gitu kan. Kalau secara runutnya itu, saya 2005, mami syahadat 2010. Adik laki-laki saya itu setelah mami meninggal, papi itu 2011, Cece 2012, adik saya perempuan 2012. Down, keluarga saya. Keluarga inti selesai. Inti selesai. Terus baru. Tapi kalau lu syahadatnya tahun itu, kalau ada yang ngefitnah, oh dia tuh kena perempuan, kena jabatan ya belum bisa ya, agak bagusnya juga itu. Kalau ada yang ngefitnah gitu kan jatuhnya, loh gua masih umur segitu, apa yang mau gua kejar gitu. Ya, ada pengalaman spiritual sendiri yang saya alami ketika saat itu gitu ya. Bukan seperti apa ya, yang lebih ke ini ya, lebih kepada hal-hal yang terkait dengan pemuasan atas rasa ingin tahu saya, rasa penasaran saya soal bagaimana dunia berlaku, bagaimana kita sebenarnya itu rule-nya seperti apa. Saya dulu punya beberapa pola pikir yang berpikir itu seperti ini. Salah satu, untuk kita berada di satu rumah aja, kita harus mengikuti aturan dari rumah itu. Pemilik rumah itu ya. Pemilik rumah itu kan, gitu kan. Bagaimana kita bisa bertahan di dunia ini tanpa kita mengetahui aturan untuk hidup di dalam dunia ini? Kita nggak tahu bagaimana kita harus worshiping di Tuhan kita. Kita nggak jelas nih. Karena saya cuma mendapatkan ibadah yang konstan, yang terjaga, Itu di yang Islam loh. cuma di Islam doang gitu loh. Setuju. Dan saya inget banget itu. Teman saya yang di sebelah saya itu baru ngasih tahu itu 4 tahun atau 5 tahun setelah saya masuk Islam. Sholat duhur pertama saya. Sholat duhur pertama saya. Itu tuh saya sholat 5 rakaat dan saya nggak tahu. Kalau dibilang saya itu benar-benar full gambling. Masuk Islam itu saya nggak tahu. Bahkan 2 minggu setelah saya syahadat itu saya sempat nyesel. Soalnya setelah saya syahadat itu adalah
2 minggu atau seminggu ya setelah saya syahadat itu sudah masuk Ramadan. Wajib puasa dong. Oke. Artinya siapa yang jadi mentor selama baru Guru awal-awal? agama. Guru agama. Namanya Pak Kuturi. Saya masih ingat sama beliau. Itu beliau yang bimbing saya, yang banyak ngajarin saya. Awal-awal itu beliau. Dan ada salah satu seperti paman angkat saya ya, dia dari ini yang benar-benar ngajarin, yang benar-benar bimbing lah. Bagi sebagian apa yang saya bisa sekarang ini ya karena berkat-berkat wasilah dari beliau juga gitu ya. Dan hal-hal ini itu yang membuat saya lebih enjoyable di Islam gitu loh. Kita dapat rules yang benar-benar enak, kita dapat pakem yang benar-benar sama kan gitu kan. Iya. Kan aturan ke saya sama ke Koko kan juga sama kan? Iya. Iya kan? Seluruh dunia sama. Seluruh dunia sama aturannya gitu loh. Kita wajib sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wajib kan? Iya. Aturannya sama. Sholat Kecuali fardunya. iya. Terus bagaimana susunan kita bersyahadat juga sama semua nih. Gitu kan. Tuntunan untuk ininya juga on the track semua masih same gitu loh. Jadi intinya sih itu sih saya. Itu yang membuat jadi Islam. Coba lebih powerful, yakin. lebih yakin di Islam. Terus ini kok, lu kan sekarang ikut di MCI, Mualaf Center Indonesia ya, yang dulu tempat almarhum Ko Stephen. Kok bisa? Basic dari pengalaman saya dulu ya. Saya ngerasa ketika masuk dalam Islam itu harus mencari semuanya sendiri. Harus Berjuang sendiri lah. berjuang sendiri. Kayak nggak ada yang Support membackup. gitu. Ya. Kita nggak support. Saya harus mensupport diri saya sendiri. Bahkan pada saat itu saya sempat mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari teman-teman saya yang sesama Muslim. Bahkan dari sesama Muslim. Sesama Muslim. Itu yang buat saya udahlah, gitu kan? Udahlah, ya udah, ini agama urusanku. Masih ingat kan waktu yang masalah itu karikatur Nabi Muhammad tahun 2005, Oke. 2006, 2005-2006 itu. Itu teman-teman kan pada marah-marah. Ya. Saya sempat komentar, kenapa kita harus marah? Bukannya Nabi Muhammad itu ketika dulu dihina dan lain sebagainya itu diam saja. Terus saya dimaki-maki. Terus saya kayak ngerasa, oh, ya udahlah, Islam itu yang penting saya base dari Quran. Saya nggak perlu ikut sama mereka. Yang penting saya melaksanakan sholat. Saya nggak mau ngikut-ngikut dengan mereka. Bahkan ketika saya itu nyoba untuk rutin sholat duha waktu ini waktu di SMA di sekolah kan saya akhirnya kan ngambil negeri terus tuh sekolahnya. Tunggu, kalau lagi sekolah kapan sholat duhanya? Di sekolah saya pas kelas itu sebelahnya ada musola pas jam istirahat. Oh. Nah, ketika pas sholat duha itu ada beberapa teman kan, wah tumben sholat gitu kan, tumben sholat. Jadi kayak sebenarnya bulian biasa gitu kan. Ya, aku kalau ingat dulu aku sekolah sempat SD kan negeri ya. Nggak pernah aku lihat temanku sholat duha soalnya gitu. Itu mungkin ini ya, tapi nggak tahu kenapa pas saat itu saya sering tergerak untuk itu ya. Nah, itu tuh saya dengan cueknya saya ngomong, ya saya paham kalau nanti mungkin saya masuk dalam neraka. Saya bilang gitu. Tapi paling enggak mungkin Allah bisa menilai dengan aku sholat satu sholatku ini, aku boleh buat cuman melihat aja pintunya. Saya jawabnya gitu. Tapi itu pakai bahasa Jawa ya. Dan itu saya lebih cuek lah. Ya ngapain dipikirin ngapain ini mereka gitu kan. Jadi ketika saya ngerasa seperti itu, kayak sebelum saya gabung di MCI itu saya di ini itu kayak cuman bikin kumpul kecil-kecilan, saling nguatin, saling ini. Jadi cuman begitu aja dulu. Nah, sampai finally 2015-an itu saya dengar adanya MCI. Nggak, kok bisa tahu MCI? Pas itu saya sering diminta untuk jadi narsum di salah satu radio. Oh, di mana? Bukan diminta langsung secara ini ya, tapi diajak buat diskusi di radio itu di Tulungagung. Oh, di Tulungagung. Nah, terus ada yang salah satu yang dengar, salah satu yang ini tentang perjalanan saya. Karena kalau rata-rata sih kalau
kayak teman-teman SMP, teman-teman SMA itu mereka tahu kalau saya converter, benar-benar ini gitu kan. Perjuangan yang gila gitu. Sebagian besar mereka tahu bagaimana apa yang saya alami karena ada beberapa yang mereka menyaksikan sendiri. Ya, karena mereka saksi kan. Nah, itu terus ada yang kenalin, yuk coba yuk kita ini, dan pertama kali saya ketemu sama Coach Steven itu 2015 di Yogyakarta. Dan ketika saya dengar bagaimana visi misinya, terus akhirnya ikut daurah yang ada di puncak saat itu, Bogor sih, puncak Bogor itu. 2015 itu saya mulai decision untuk mulai gabung di MCI until now. Di situ ya gabung. Terus ke Jakarta nggak atau di situ? Enggak, di Jogja saya. Yang di Jogja ya? Saya dulu di Jogja, terus sepeninggal dari Coach Steven itu saya diminta untuk pindah ke Jakarta. Oh, artinya setelah Coach Steven meninggal. Oke. Ini kita tanya MCI lah ya. Kita tanya sedikit tentang MCI karena kan banyak orang yang berpikir MCI itu setelah zamannya Coach Steven itu macam vakum gitu. Apa benar atau enggak? Kalau dibilang vakum, ya nggak bisa dibilang begitu ya. Tapi sudut pandang orang kan masing-masing ya. Kalau dibilang vakum dari Coach Steven awal menjadi aktif banget dulu ya sampai sekarang, ini baru kali ini yang sepengetahuan saya kantor pusat ada wujud kantornya. Oh, baru kali ini. Dulu belum. Jadi dulu masih dari kantornya itu di rumah, gitu kan? Rumah salah satu pengurus. Ya, rumah salah satu pengurus. Nah, baru sekarang ini yang benar-benar kita ikhtiarkan untuk dikelola secara benar-benar terstruktur. Kita coba datakan secara real time-nya. Dan memang sepeninggal dari Coach Steven itu, ya kita bilang kayak nggak ada gaungnya ya. Kayak kurang nggak ada beritanya gitu kan. Karena memang dulu Coach Steven-nya sangat ini ya, viral. Karena sedikit ada beberapa konsep yang diminta dari para pembina, yang kita diminta untuk membenahi, yaitu kita sudah tidak mau lagi menjual kesedihan. Kesedihan dari mualaf. Oke. Jadi kita nggak blow up. Walaupun ada mualaf punya masalah tapi nggak disampaikan. Jadi maksudnya kita, gitu ya? Ya, kita tunjukkan bahwa ketika mereka itu menghadapi masalah-masalah itu, afternya mereka bisa fight, mereka bisa berdiri, mereka bisa bertahan dari itu, gitu ya. Jadi nggak cuma fokus pada problemnya, tapi bagaimana kita benar-benar berusaha membersamai mualaf sampai dia clear dengan problemnya. Dan ada beberapa pendekatan yang akhirnya itu efektif, yang dimana ada mualaf yang ditinggal keluarganya, ada yang dia diperlakukan secara zolim. Kita nggak mengambil langkah dengan memblow up, kita nggak ngambil langkah ke ini, tapi kita dekatin dengan humanis, akhirnya bisa diterima masalah konverternya. Dia bisa diterima oleh keluarganya welcome, keluarganya baik kan gitu kan. Jadi permintaan dari pembina ya kita tunjukkan bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan. Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Kita mengajak benar-benar tunjukin ini loh. Seharusnya kita being Muslim seperti ini, gitu kan. Ketika kamu sudah masuk Islam, kamu harus lebih baik daripada yang sebelumnya. You must be much better, gitu kan. Jadi kita fokus pada hal-hal itu yang akhirnya seperti yang kita laporkan ke media sosial, gitu kan. Itu cuman poin-poinnya saja. Jadi kita nggak blow up nih. Oh, ini ada kasus penanganan kasus hukum yang terkait dengan ini. Detailnya kita nggak ini, gitu kan. Tapi itu terus ada, dan itu bisa dicek di IG-nya Mualaf Center Indonesia, di mualaf.center.indonesia. Itu kita ada pelaporan secara ini, tapi memang untuk identitas dari mualaf yang kita ini syahadatkan, ada beberapa yang kita blur, ada yang beberapa yang tidak mau diangkat sama sekali, gitu kan. Tapi kita terus, kalau dibilang secara ini memang di medsosnya yang kurang. Di medsosnya kita yang kurang. Pemberitaannya lah. Tapi overall ada lebih dari 1.300-an mualaf yang kita bina di seluruh Indonesia, yang saat ini ada di 14 provinsi. Dan ini
kami sedang melakukan pendataan secara real ya. Kemarin juga ketika pas saya dipanggil di kantor MUI juga ditanya, ada nggak data realnya? Jadi kita on progress karena basic dari MCI itu ada di berbagai provinsi kan. Itu kita bikin satu aplikasi yang hanya bisa diakses oleh pengurus. Yang dimana itu berisi data-data real dari mualaf yang dibina. Gitu kan. Jadi kita mau benar-benar menyajikan ini loh real datanya dari MCI. Oke, mungkin aku kalau ngambil kesimpulan gini bisa nggak? Waktu zaman Coach Steven itu kan memang Coach Steven itu lari, tapi zaman sekarang lebih ke arah bagaimana office-nya itu harus kuat, datanya harus kuat, data kuat, kita secara administrasinya lebih rapi, bagaimana sistem pembinaan itu semua kita ada rules-nya. Kalau secara jumlah yang syahadat dalam setahun, itu dibanding dulu sama sekarang naik atau malah turun? Kalau dibilang, saya tidak bisa berkomentar lebih detail perkara itu, karena data syahadat yang ketika sebelumnya Coach Steven itu tidak terbackup datanya dengan baik. Waktu zaman Coach Steven malah datanya kurang ini. Tidak terbackup secara benar-benar database ya. Baru kita ini kan saat-saat ini kalau dibilang sih rata-rata dalam sebulan itu kita bisa 2 hari sekali itu ada yang convert masuk Islam. Itu seluruh MCI atau cuma Jakarta? Cuma Jakarta aja. Cuma Jakarta aja. Kurang lebih 15 juga sebulan. Untuk di mana? Jakarta. Untuk di Jakarta saja itu kurang lebih 15. Bahkan 15 orang. Kalau dibilang kemarin puncaknya itu yang paling ramai waktu Lebaran. Waktu puasa ya, puasa. Bulan Ramadan itu ya. Saya pernah terbanyak itu dalam sehari sampai 8 orang. Sehari 8 orang. Sehari 8 orang. Itu Jakarta puncak ya Jakarta aja. Yang kantor pusat aja ya. Belum yang kita kalau di Jakarta kan ada di Depok, di Cepus, terus belum lagi yang di lain. Nah, dari data-data kecil ini yang saya berusaha untuk menyajikan data realnya. Ini loh realnya, gitu kan. Bagaimana data-data itu bisa disimpan dengan baik. Kita bisa mempertanggungjawabkan, gitu. Jadi kita punya aplikasi ini, inskripsinya itu benar-benar kita bikin tidak semua orang bisa akses. Ya itu wajib lah. Ya, bahkan pengurus yang dari selain pengurus inti, yang kita ngomong yang megang benar-benar all access itu hanya 4 orang. Yang orang paling pusatnya lah. Sisanya mungkin ada beberapa fitur di mana. Nah, ketika mereka butuh data-data itu, mereka harus apply kepada kami. Dan sebenarnya apply-nya itu nggak begitu lama sih. 15 menit bisa clear semua. Tapi proses yang ini tadi itu yang kita buat untuk membuat database ini aman, secure kan gitu kan. Jadi kalau secara ini kita tidak, saya belum berani membandingkan dengan yang dulu karena data yang dulu saya tidak memegang data realnya, gitu kan. Itu sih. Dan memang kalau kita bilang kan secara Coach Steven itu memiliki karismanya sendiri ya. Iya, setuju. Gitu. Terus kalau boleh tahu nih ya, ini mungkin terserah lah mau dijawab atau enggak. Kan orang tahunya tiba-tiba bermunculan ada MCI, MCIP, belum lagi yang lain gitu kan, yang dianggap itu pecahan dari MCI. Kalau dibilang pecahan saya nggak sepakat ya. Karena kita bilang dimanapun tempat ada namanya bertumbuh dan berkembang. Setuju. Ya kan. Mungkin dari saudara-saudara kami yang awalnya dulu bersama-sama di Mualaf Center Indonesia, ketika mereka merasa, oh saya perlu mengembangkan di sisi ini deh, dan itu tidak didapatkan dari tempat yang lama, akhirnya mereka memikirkan, yaudah Mas Better saya bikin sendiri. Jadi bukan pecah, tapi lebih kepada mereka mengembangkan sendiri, lini sendiri. Jadi mungkin ada sisi bidang-bidang yang dari MCI kita mau fokus seperti nama awal. Jadi kalau secara akta yayasan, pendiri dari Mualaf Center Indonesia itu kan ada 5 orang. Ustadz Ali Hasan Bawazir, Ustadz Syarif Baraja, Bunda Isya, Bunda Sri, sama Coach Steven. Gitu ya. Bunda Isya sudah meninggal, terus Coach Steven juga sudah meninggal. Bunda Sri karena saya nggak tahu pada saat itu alasan terkuatnya apa, tapi beliau sudah cukup senior,
Akhirnya beliau juga mengundurkan diri. Wow. Akhirnya Sisa 2. sisa 2 itu berharap itu benar-benar Mu'alaf Center Indonesia itu kembali kepada kitanya. Kita benar-benar fokus dan urusin mu'alaf gitu ya. Dan memang kalau secara ini karena sebenarnya secara baik mulut ke mulut dari para mu'alaf yang kita bantu, itu tuh everyday selalu ada mu'alaf yang minta bantuan. Everyday. Bahkan ketika kita mau ini tadi, saya harus balesin 2 yang minta bantuan untuk biaya sekolah anaknya. Tapi kita ada proses bagaimana screening, memastikan betul-betul. Karena kita nggak mau nih dana yang dititipkan di MCI itu tidak tepat sasaran. Gitu kan. Iya, jadi kita ada proses screening, kita ada benar-benar memvalidkan datanya kan gitu kan. Ketika itu data itu semua valid, oke, go on gitu kan. Juga bisa dicek di Mu'alaf Center Indonesia, kita juga gandeng beberapa yayasan-yayasan yang punya giroh yang sama. Punya semangat yang sama untuk bina mu'alaf, mendampingi mu'alaf kan gitu kan. Jadi apa ya? Yang dipesankan dari para pembina adalah bagaimana kita sebenarnya ingin membuat sistem yang berlanjut. Jadi setelah the next-nya, setelah saya selesai tugas di MCI ini kan ada jangka waktunya ya. Iya. Entah apakah SK saya yang habis duluan atau masa tinggal saya di dunia ini yang habis duluan. Kan gitu kan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sistem ini tinggal berjalan lagi sebagaimana mestinya. Karena yang kita rasakan itu ketika Coach Steven meninggal, karena pada saat itu runningnya Coach Steven itu kencang sekali. Iya, jadi belakangnya nggak bisa ngikut. Belakangnya jarang yang bisa ngikutin. Biasa gitu. Nah, dari itu kita mau menguatkan secara sistem struktural dulu, sambil kita ini ibarat kata saya kalau ngomong sama tim MCI yang ada dimanapun itu, MCI ini sedang memperbaiki gerbong dari kereta yang berjalan. Difficult-nya luar biasa. Iya, dibandingkan dengan yang lagi stay di ini ya, di gudang perbaikan. Nah, karena sambil jalan. Sekarang sambil jalan. Wah, ininya ketika kita baru tampil jatuh nih, gitu kan. Wah, ini baru kita benerin, wah jatuh lagi gitu kan. Kadang problem kalau yang depan itu maju terlalu kencang, belakang nggak bisa ngikut, ya sama aja. Ya. Jagonya tagol tapi kebobolan terus, ya bodoh wae gitu kan. Lu punya striker hebat, back sama penjaga gawang lu nggak bisa, ya, jebol nggak ada. Jebol juga gitu. Dan memang secara ini kita benar-benar memfokuskan kepada yang berkaitan dengan mu'alaf, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada saudara seiman kita Muslim yang kita bisa backup dan cover atau kita bantu gitu kan. Kita akan coba bantu dengan sesuai dengan kapasitas kita ya. Ya, gitu kan. setuju. Karena itu kembali kepada visi misi MCI yang yang awal kita fokus kepada umat, kepada mu'alaf, pada khususnya dan umat pada umumnya. Oke, aku mau nanya nih, kan kalau kita bicara tadi banyak nih fenomenal orang tiba-tiba bersyahadat hanya untuk ngemis. Betul nggak ada? Ini pertanyaan dilematis buat saya. Mau itu digunakan untuk ngemis atau dia beneran membutuhkan bantuan itu? Yang pertama kita harus lakukan itu husnuzon. Oke. Cek data. Ya, cek data. Karena kita dapati gini, saya dapatinya di lapangan ya, kalau ada orang murtad, dia memang akan totalitas, walaupun tujuan dia murtad itu demi duit. Banyak orang murtad gara-gara bantuan yang diberikan, jaminan pekerjaan dan sebagainya lah. Tapi begitu dia masuk ke agama tertentu atau dia keluar dari Islam, dia totalitas. Tapi kalau yang mu'alaf ini kadang-kadang kita dapati, begitu dia mu'alaf, dia syahadat, tapi dia nggak sholat. Artinya sebenarnya ya dia bukan Islam. Kasarnya kan gitu kan. Lu syahadat, cuman syahadat tapi nggak menjalani syariat. Ya. Terus bahkan kita dapati ada yang masih makan babi, ada yang masih beribadah ke tempatnya yang lama gitu kan. Jadi mu'alafah itu cuma dipakai untuk nyari keuntungan. Maka sebenarnya kalau menurut kacamata saya, ya ini bukan Islam pertama. Terus yang kedua, yang saya nggak habis pikir, ini orang kok bisa ada gitu. Artinya kan secara nggak langsung, yang lu nistakan dua-dua agama. Di Islam lu juga menistakan, di agama lu juga lu mengkhianati Tuhan lu kan. Beberapa hal yang perlu saya sharingkan di sini. Saya pernah ada di dalam posisi benar-benar mencurigai setiap yang seperti itu. Dulu ada satu case yang pernah saya dampingi. Dia setelah syahadat, setahun setelah syahadat itu minta bantuan yang cukup besar, gitu kan? Cukup besar. Terus
dia sampaikan itu untuk biaya pengobatan anaknya. Pertama, saya percaya, saya kasih lah tuh. Terus kedua, kok dia minta lagi? Nggak jeda lama, dia minta lagi. Dia ngomong itu pinjam, tapi tanpa jamin gitu kan. Yang kedua, dia minta itu saya kasih separuhnya saja, yang dari yang dia minta. Setelah itu menghilang, nggak ada kabar. Bayangan saya, aduh kena nih, gitu kan. Tapi the next years, tiba-tiba dia ngubungin saya, Ko Fandi, mohon maaf, kemarin saya kehilangan nomornya Ko Fandi, dan saya bisa ngubungin Ko Fandi ini melalui cari di Facebook. Namanya Ko Fandi, terus Jabri lewat DM ya, DM Facebook, dia mengatakan mau membayar hutangnya yang dulu. Yang dulu bukan hutang lah, yang dipinjam. Dia pinjam. Iya. Iyalah, bantuan. Ya. Dia pinjam, memang dia pinjam. Akadnya pinjam. Jadi bukan minta bantuan. Oke. Saya kaget kan. Saya mikirnya kan, Ini orang udah hilang. ini orang udah hilang. Tahun bulan Suzon. Terus tak tanya, waktu itu kok tiba-tiba nggak bisa dihubungin, kenapa? Saya gitu kan. Dia jawab, karena pas saat itu Ko Fandi itu ngasihnya nggak full, saya jual motor dan saya jual handphone saya untuk pengobatan anak. Oke. Alhamdulillah saat ini saya pekerjaan sudah agak enak, saya sudah bisa tata semuanya. Terus ini saya mau kembalikan uang itu. Pada saat itu juga saya langsung minta maaf sama dia, karena saya pernah suuzon dengan dia. Saya suuzon sama kamu, dan sebagai permintaan maaf, yang mau kamu bayarkan itu hadiah untuk anak-anakmu. Nah, sejak saat itu saya belajar satu hal, di mana kalau masalah kita ketipu, kita kembalikan kepada Allah. Niat kita pertama adalah membantu. Kalau memang nantinya dia itu merugikan banyak orang, ya kan? Dari hasil yang kita bantu ini kita bisa urus, ya kan? Kita bisa urus, kita bisa usut, kan gitu kan? Kamu melakukan penipuan, MCI ada kerugian, kan kita bisa urus ke kantor polisi. Kalau nggak ada kerugian kita nggak bisa urus kan? Tapi saat ini memang MCI itu proses screeningnya itu agak ketat. Jadi jangan kaget nih kalau ada berita ngomong MCI katanya bantu fokus mu'alaf, tapi saya minta bantuan, minta ini nggak dikasih ini. Nah sekarang bayangin lah kok. Sehari berapa orang gitu kan? Sehari berapa orang gitu kan? Mau minta ditolong. Sedangkan kita nggak punya tim lapangan di area itu untuk membina. Karena salah satu syarat kita adalah ketika kita itu memberikan bantuan, mu'alaf ini itu mau dibina. Jadi ya, enak aja kan? Enak aja kalau dia itu cuman datang minta pulang. Datang minta pulang, gitu kan? Ya kita nggak bisa begitu. Konsekuensi dari kamu minta bantuan adalah kamu ikut pembinaan aturan kita, gitu loh. Cara main kita. Kalau boleh tahu nih kok, orang syahadat, sertifikat langsung keluar. Atau enggak di MCI? Di MCI kita sebagian itu kita bisa langsung keluarkan. Karena kita ngomong mereka ini kan punya kebutuhan tersendiri. Karena apapun alasan seseorang untuk masuk Islam, biarkan itu menjadi urusan dia. Karena kita diperintahkan untuk menghukumi secara dohir. Ya kan? Dia bersyahadat, walaupun dulu kan ada kisah sahabat yang ketika berperang ada yang langsung tiba-tiba jatuh itu, dia bersyahadat, tapi sahabat nggak percaya, adalah tebas tuh. Tapi kan ditegur sama Rasulullah. Kita diperintahkan untuk menghukumi dohirnya dulu. The next-nya urusan dia dengan Allah, kan gitu kan. Nah, barulah ketika ada case-case itu baru kita akan lakukan tindakan. Karena apa? Dia butuh sertifikat itu untuk merubah KTP. Untuk menikah, atau untuk urusan administratif yang lain, kan gitu kan. Tapi yang kita kedepankan tetap husnuzon, gitu kan. Tapi ada beberapa yang saya tolak syahadat di MCI. Bisa juga tolak. Contoh alasan? Kita kayak punya feel ya. Waktu ngobrol gitu. Kita kayak punya feel. Ketika ngobrol, ketika ini, ya ketika sudah dapat feel itu ya udah, saya nggak bisa kasih. Alasannya? Kan nggak mungkin kita ngomong nggak ada alasan. Saya biasanya langsung jujur. Tembak orangnya? Waduh. Mau dia kalau ini berhadapan dengan saya, mungkin beberapa juga nonton ini gitu ya, yang saya tolak dalam hal ini. Jadi nggak ada yang satu yang saya selama setahun kemarin itu nolak satu orang. Tapi di situ saya terima kasih dan proud dengan dia.
bangga dengan dia karena dia berani jujur dengan saya. Tapi saya bilang saya nggak berani untuk mensyahadatkan masnya. Oke. Karena ketika saya tanya, masnya syahadat mau syahadat untuk apa? Untuk saya menikah. Terus sesuai dengan SOP kami tanyakan dong, believe in one God atau enggak? Percaya dengan satu Tuhan? Dia bilang, saya masih ragu. Apa yang diragukan? Dia mengatakan dia ateis dan lain sebagainya gitu kan. Hampir 4 jam saya diskusi dan dia menemukan titik temu. Terus akhirnya saya bilang mohon maaf karena masnya sudah mengatakan bahwa tidak percaya dengan Tuhan. Saya nggak berani nanggung urusan akhiratnya nanti ketika saya memaksakan untuk syahadatkan mas. Iya, karena itu udah paling basic kan, nggak percaya Tuhan. Kalau dia nggak percaya Tuhan, terus kita mau syahadatin gimana? Gitu kan. Tapi saya apresiasi betul dengan kejujuran masnya. Saya bilang gitu, coba dipikirkan ulang untuk menikah dengan mbaknya. Karena perbedaan persepsi ini tadi, apakah bisa dapat keharmonisan dalam rumah tangga? Saya sarankan seperti itu. Dan saya mohon maaf sekali lagi, kita nggak bisa bantu. Saya bilang gitu. Dan dia terima kira. Dan dia terima, gitu kan. Alhamdulillahnya di situ. Cuman memang setahun terakhir itu saya satu yang kita ini kan. Dan kalau masalah yang mereka menipu dan lain sebagainya, ya kita banyaklah juga datang ke sini gitu kan, bawa sertifikat. Udah kelihatan lah dari ciri fisiknya udah kelihatan. Oh, artinya yang minta tolong bukan hanya yang mualaf di sini, tapi yang dari luar juga banyak. Kan yang dibina di Mualaf Center Indonesia nggak cuma yang ada di MCI. Oke. Jadi pada prinsipnya saya tidak terkotak pada kalau kamu mau ada di MCI, kamu harus ada di MCI, harus bikin sertifikat MCI. Enggak, semua. Ada yang syahadat di MUI, ada yang syahadat di masjid-masjid lah. Sama API juga ada yang ikut di sini. Ada juga yang ikut di sini. Tapi saya bukan diskreditkan, kita punya bidang masing-masing. Iya. Gitu kan. Mungkin MCI punya struktur yang. Tapi kriteria mualaf itu apakah semua ataukah berapa tahun aja gitu? Karena kan lucu juga kalau kemarin dibahas sih. Kemarin dibahas. Itu kemarin dibahas di MUI tanggal 30 Juni kemarin. Itu kalau nggak salah ada Ustadz Wafik juga ya pas saat itu. Dari Ustadz Tetlen itu mengatakan kalau kita ngomong usia tahunnya itu sampai 2 tahun. Tapi jikalau dia ketika sudah selesai bersyahadat, ternyata efek dari dia bersyahadat ini dirasakan sampai berkepanjangan nih, ya kan? Maka dia masih masuk asnaf itu karena lemah. Artinya harus ada yang memvalidasi dong, harus ada tim yang ngecek juga jadinya kan? Ya makanya kita bikin SOP validasi, kita lihat. Kan ada nih yang dia begitu selepas syahadat ternyata sama keluarganya di-cut bener-bener. Ya sekarang kita ngomong yang biasanya dia itu cuma nunggu makanannya sedia di depannya, terus tiba-tiba harus benar-benar fight tentang kehidupan dengan from zero betul-betul, dia struggle-nya seperti apa gitu kan. Nah, kadang ada yang dia sampai 10 tahun, ada yang 20 tahun, itu tetap ada. Apalagi belum kalau dia diuji dengan sakit, kalau diuji dengan hal-hal yang lain. Karena permasalahan mu'alaf ini nggak sesimpel yang kita bayangkan. It's complex. Setuju, karena saya juga kita ngerasain lah ya. Kita ngerasain, kita juga memahami hal itu gitu Pak. Jadi kategori atau kriteria dari mu'alaf ini adalah ketika dia bisa sampai strong dengan posisinya. Jadi posisinya udah strong secara ekonomi, secara keimanan sudah benar-benar strong. Contoh, bukan melebihkan diri ya, tapi seperti posisi saya masih ngaku-ngaku mualaf diketawain sama yang lain gitu kan. Gitu kan. Oh saya mualaf gini-gini, padahal udah 20 tahun, gitu kan. Jenggot sudah sepanjang ini, gitu kan. Udah jadi pengurus lagi. Udah jadi pengurus lagi. Masa masih mau ini ada bantuan buat mualaf, terus saya nyodorin nih sertifikat saya gitu kan. Lucu banget gitu kan. Jadi tahu ya. Iya sih. Ya kalau kita bilang memang standarisasi dari mu'alaf ini banyak yang mempertanyakan. Tapi kemarin itu di MUI memberikan masukan, yaitu ketika mu'alaf ini lamanya kalau kita ngomong dalam jangka umur tahun 1 sampai 2 tahun dalam umur tahun. Tapi jika lo lebih dari itu, dia masih dalam kondisi lemah secara ekonomi kah, lemah secara akidahnya kah, dia masuk dalam kriteria ini. Tapi kalau akidahnya kuat tapi ekonominya lemah, kan tetap masuk asnaf duafa. Iya.
kan gitu kan. Termasuk penerima. Dan memang kalau kita ngomong secara look itu kayak kelihatan, wah mualaf itu banyak yang middle down banget gitu kan. Tapi nggak juga. Ya juga lah. Kita berdua, Aku malah seumur hidup nggak pernah terima bantuan mualaf. saya baru sekali. Jadi sertifikat saya digunakan untuk mewakili yang nggak bisa hadir karena dia di rumah sakit. Oke, jadi ambilin untuk dia. Saya ambilin buat dia. Dan seumur hidup baru tak pakai sekali itu. Sertifikat. Saya malah sertifikat tuh nggak punya, saya cuma punya surat keterangan. Karena tempat saya syahadat itu masjidnya nggak pernah mensyahadatkan orang, dia pun bingung. Jadi setelah dia tanya-tanya, udahlah saya kasih kertas pernyataan mensyahadatkan, siapa yang syahadatin sama saksinya aja lah yang dibilangnya. Intinya kan kita bilang itu hanya sebatas administratif. Administrasi. Dan kita bagaimana kita the next-nya, kita bagaimana kita memperbaiki setelahnya, itu yang paling krusial. Kita mengikuti aturan, kita menjauhi. Oke, tapi ini yang benar ini pasti banyak juga ditanya nih. MCI bisa dibilang mualaf center yang paling terkenal. Otomatis yang minta tolong paling banyak seperti tadi bilang. Oke, pasti banyak lah ya yang minta tolong. Tapi dengan tidak adanya sosok Coach Stephen, ya, terus publisitas yang nggak begitu kuat, pendanaannya dari mana? Kalau saya secara pribadi, yang membuat kita mampu berjalan, bahkan saya bisa duduk di sini. Ada kantor di sini? Ada kantor di sini. Saya bisa berbicara seperti ini karena kita kan punya Allah. Allah memberikan satu mu'alaf datang ke kita untuk kita urus. Pasti Allah akan sediakan jawabannya setelahnya. Saya yakin pasti. Dan itu yang terjadi selama ini? Alhamdulillah ya. Dan kita sampai bisa running seperti ini. Walaupun nampak orang lihat di luaran seperti kita gaungnya nggak begitu. Karena itu tadi dari pemerintahan dari Pembina, dan saya juga sepakat itu gitu kan. Saya sendiri juga nggak mau menjual kesedihan saya gitu kan. Walaupun beberapa yang tahu full story of me gitu kan, full story dari saya, mereka ngomong bikin buku lah gitu kan, bikin buku gitu kan. Awal mula jangankan orang lain, istri saya itu sempat nggak percaya dengan kisah yang saya alami, gitu kan. Tapi ketika dia sudah nikah 3-4 tahun, dia baru, bener ya, yang habis ceritain selama ini bener ya ternyata. Yang dialamin bener semua gitu kan. Jadi, kita nggak mau jual kesedihan itu hanya semata-mata untuk memudahkan urusan dunia. Bukankah kita bersandar pada satu rock yang kuat? Gitu kan? Bukan satu rock yang kuat, rock yang memiliki semuanya kan gitu kan. Kenapa kita harus takut dengan perkara bagaimana kita akan membiayai mereka ini kan gitu kan. Kalau datang satu orang, kita yakin setelahnya pasti Allah kasih solusi. Allah berikan satu problem saudara seiman kita yang harus kita handle, insya Allah solusinya ada setelahnya gitu kan. Dan MCI beberapa waktu ini sepeninggal dari Coach Stephen, saya banyak menggandeng beberapa lembaga amil zakat dan perusahaan-perusahaan untuk ikut menyalurkan CSR-nya dan lain sebagainya. Karena ini tadi saya berusaha memperbaiki sistem. Kalau udah lebih rapi, orang juga bantu juga lebih nggak ragu. Jadi kalau misalkan kayak CSR perusahaan atau bahkan ke Basnas RI, pola pelaporannya kan detail kan? Ya, minta detailnya lengkap, harus ada. Kalau semua tersimpan dengan bagus, kita ngomong juga enak. Enak, karena kayak misalkan dari Basnas RI itu, yang untuk penyaluran, itu mintanya sampai foto KTP, foto penyaluran, foto macam-macamnya itu semua lengkap, detail. Gitu kan? Kalau itu datanya itu fake, kita nggak bisa kan? Wih, dosanya pun luar biasa itu. Nah, maka dari itu kami believe in Allah saja. Kita percaya Allah akan datangkan. Waktu saya sama bendahara sama pusing, waduh, mepet nih buat depan ini gimana? Udah yuk, nanti malam sholat hajat bareng, sholat istiqoroh bareng, sholat malam bareng yuk. Jadi kita benar-benar udah lari pasain. Apa yang mau kita pusingin? Kalau memang atas izin Allah MCI berhenti beroperasi karena cuma perkara dana, Allah berkehendak seperti itu, berarti Allah menganggap bahwa saya tidak amanah. Clear kan? Betul. Kalau balik lagi kan yang salah orang ya. Kalau rezekinya pasti nggak habis-habis dari Allah. Aku setuju itu. Jadi
Ya kalau MCI saat ini berhenti beroperasi karena perkara dana, Berarti orangnya nggak bisa dipercaya. Don selesai. Kalau orang yang istiqomah, amanah, pasti Allah akan kirimkan bantuan-bantuan. Karena kalau kita mau bilang bagaimana dulu para orang soleh itu terkenal namanya, itu nggak melalui media sosial juga kan? Iya. Kita believe bagaimana Allah menjaga kita. Kita percaya bahwa Allah akan terus memberikan yang terbaik untuk kita. Udah, enough. Siap, setuju. Bergantung kepada manusia kita bisa kecewa gitu kan. Bahkan yang tadi saya sempat ini ada beberapa donatur itu yang hubungin nomor saya karena dapat info kalau MCI itu sudah vakum berhenti gitu kan. Terus kemarin sempat transfer ke rekening, ada yang menyarankan untuk minta ditransfer balik gitu kan. Dengan alasan karena MCI udah vakum. Dan saya jawab, oh ya Pak, bisa. Kalau Bapak memang tidak ridho dananya ada di MCI, boleh saya minta bukti-bukti transfernya, bukti penyalurannya, biar kami akan proses kembalikan, dan nomor rekening Bapak yang mau diterimakan yang mana. Kalau boleh menyarankan nomor rekeningnya yang digunakan untuk transfer. Saya bilang gitu ya. Nanti insya Allah dalam waktu satu hari kali 7 hari kerja kami akan proses setelah kita proses cek datanya benar. Saya bilang gitu. Dan kalau kita kalau bagi saya kan seperti kita dibikin narasi kita sudah vakum ya. Di situ saya punya titik ya kita boleh untuk klarifikasi dong. Ya hak jawab. Hak jawab. Kita punya hak jawab. Ya saya tunjukkan ini foto-foto terbaru aktivitas. Di situ ada penulisan tanggalnya, kapan ini bersyahadat, kapan ini. Oh, ternyata masih eksis. Iya, masih eksis kami. Oh, kalau gitu saya nggak jadi tarik. Terus tiba-tiba 2 jam kemudian nambahin malah. Alhamdulillah. Jadi biasa kayak gitu, orang jadi nggak enakan mau nambah. Tapi itu dalam artian kita, ya kalau memang tidak ridho dananya ada di MCI, buat apa kita ribut dulu? Betul. Kembaliin aja sudah, gitu kan. Sampai bendara, ya sudah kembalikan aja kok. Jadi karena nggak berkah juga kayak gitu. Bagi saya, kalau kita ngomong pendanaan, ya secara ininya kita masih banyak mengandalkan dari donation, gitu kan, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Bahkan saat ini tim pengelolaan keuangan itu menerima nazir wakaf, jadi kita benar-benar berhati-hati dalam akad. Kalau akadnya sudah masuk ke dalam wakaf, maka kita sendirikan. Akadnya mengeluarkan zakat mal, kita sendirikan. Akadnya infak dan sedekah itu yang kita sendirikan. Jadi benar-benar dari keuangan kita itu menjaga akadnya supaya clear, jelas. Nah, tapi kalau tanpa confirm, kita anggap itu adalah infak dan sedekah. Kan gitu. Kalau nggak ada konfirmasi gitu. Jadi kalau kita ngomong dari pendanaan, kita pasrah sama Allah. Alhamdulillah ada aja jalannya. Alhamdulillah. Dan saya merasa sampai hari ini, saya mulai megang MCI itu kan sebelumnya kan ada ketua yang sebelumnya. Setelah Coach Stephen ada satu. Terus baru saya. Iya. Nah, saya megang betul-betul secara keseluruhan itu kan 2024 awal sampai hari ini 1,5 tahun. Ini 1,5 tahun ya? Ya, 1,5 tahun. Satu tahun 7 bulan lah. Itu alhamdulillah Allah selalu jaga dan Allah mudahkan untuk urusan perkara pergerakan fundingnya. Perkara bagaimana kita membiayai dakwah, bagaimana kita terus bantu ke mu'alaf, itu kita benar-benar ya kita ujung-ujungnya kan waktu dan hasil lah yang membuktikan gitu ya. Kita mau ngomong apapun kalau nggak ada yang dibuat ya bohong juga gitu kan. Tapi bisa kelihatan teman-teman ya, dalam 1,5 tahun ini banyak perubahan lah di MCI. Bahkan saya sendiri ya secara pribadi tahun lalu atau ketemu sama Bro Fandi, sehingga saya belum di sini kantornya. Sekarang alhamdulillah udah ada kantor yang seperti ini. Secara data juga tadi lihatnya juga jauh lebih rapi ya, termasuk salut gitu. Artinya MCI ini memang secara publisitas kurang, tapi secara akar rumput ya, pergerakan di lapangan itu luar biasa, masya Allah. Karena memang MCI itu terkenalnya memang perjuangan di lapangannya sih. Ya, memang dari dulu kan memang lebih fokusnya di lapangan. Termasuk saya sendiri juga dulu itu aja hitam full. Itu aja hitam. Sampai dulu zamannya Coach Stephen ketika masih hidup itu panggilan khusus buat saya Hitachi.
hitam tapi Cina. Iya tahu. Iya, tahu. Jadi intinya kita tetap ya mau mungkin dulu sosok Coach Steven yang dengan karismatiknya yang begitu ini, tapi kita sendiri juga tidak mau kan. Terlalu euforia dengan kenangan dulu juga. Jadi kita tidak mau berpangku tangan pada sosok Coach Steven, tapi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Apakah ketika Coach Steven sudah tiada, terus MCI juga harus redup, harus hilang? Ataukah nanti sepeninggal saya, gitu kan, entah masa jabatan saya yang berakhir atau usia saya yang berakhir duluan, gitu kan, terus MCI langsung hilang begitu saja? Kan bukan itu tujuan kita. MCI harapannya bisa terus mendampingi umat. Siapapun yang memegang setelahnya, dia dari orang-orang yang memegang ini bisa mengemban amanah dengan baik, dan gitu kan. Jadi saya tidak mengacu kepada saya secara pribadi harus terblow up, harus begini-begini, karena memang dari tipikal saya sedikit banyak, kalau dari teman-teman yang dekat tahu ya, saya nggak begitu suka muncul di atas, tapi memang kalau di saat-saat yang harus muncul ya mewakili lah. Ya, orang nggak akan melihat saya kalau di belakang saya nggak ada MCI, orang nggak akan melihat saya. Tapi orang-orang mulai respect dengan saya karena melihat saya ketua dari Mualaf Center Indonesia. Dan di balik itu, orang-orang melihat saya karena saya berusaha berjalan di jalan Allah. Mantap. Kan itu kan. Kalau tanpa itu semua saya nothing. Saya nggak ada bedanya sama orang di pinggir jalan yang jalan, kan gitu kan? Ya, kita ini semua sama. Yang paling penting itu kan hidup ini harus berguna lah, ada manfaat. Ada manfaat bagi orang lain, ya itu kepuasan. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini apa nih target dari MCI ke depan ini? Ini kantor udah. Kalau kita ngomong target itu, kita tetap pasti ada ya target. Target bagaimana kita meningkatkan MCI lebih profesional, bisa lebih transparansi, bisa lebih benar-benar fokus, dan kita bisa menjangkau yang lebih banyak, lebih luas lagi. Karena MCI sampai hari ini kan kita masih banyak terbatas, banyak terbatas sekali. Kadang ada yang minta bantuan dari kota ini, kita nggak punya tim di sana untuk ngecek, untuk bina, untuk ini. Itu rasanya kayak, aduh rasa bersalah nih, gitu kan. Ya harapannya kita bisa berkolaborasi atau kita bisa membuat branch-branch yang lebih strongly dan bisa bantu lebih banyak dan bisa bermanfaat lebih banyak untuk mu'alaf dan umat, insya Allah. Gitu. Oke, siap. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan kok? Enough. Udah cukup lama. Next time. Biar jangan semua hari ini. Mungkin itu aja. Makasih nih teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Nantikan lagi diskusi kita dengan Ko Fandi dan tentu saja dengan pergerakan dari Mualaf Center Indonesia-nya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.